Aku tak butuh nama. Aku hanyalah susunan kayu jati tua yang sudah mulai melapuk dimakan usia, tertancap diam di bahu jalan raya Kebumen ini. Sudah berpuluh-puluh tahun, aku menjadi saksi bisu dari jutaan cerita yang melintas di atas aspal hitam ini. Aku melihat orang-orang yang pulang dengan senyum lebar, para perantau yang membawa kardus penuh harapan, hingga sopir-sopir truk yang menguap lelah menahan kantuk di balik kemudi pada sepertiga malam. Hari itu, udara terasa sedikit lebih lembab dari biasanya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keungguan, tanda bahwa sang surya akan segera kembali ke peraduannya. Tidak ada tanda-tanda alam yang aneh. Burung-burung walet masih terbang rendah, dan angin sepoi-sepoi masih mengelus permukaan kayu-kayuku yang kasar. Namun, sebagai benda mati yang sudah terlalu lama berada di sini, aku punya firasat. Aspal ini terasa bergetar dengan cara yang berbeda. Ada kegelisahan yang merambat dari kejauhan, sebuah frekuensi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah lama menyatu dengan tanah. Lalu terjadilah sebuah fragmen kehidupan yang tak akan pernah kulupakan. Tepat di depanku, seolah waktu tiba-tiba melambat untuk memberi ruang pada maut. Aku melihat bus besar dengan cat yang masih tampak gagah. Rosalia indah. Ia melaju membelah angin, membawa puluhan jiwa di dalamnya. Dari arah berlawanan, sebuah truk bermuatan besar juga melintas dengan deru mesin yang berat. Hanya dalam sekejap mata, sebuah keputusan atau mungkin sebuah nasib di atas aspal mengubah segalanya. Suara itu, aku harap aku tidak punya kemampuan untuk mendengarnya. Suara benturan besi melawan besi yang begitu dahsyat hingga menggetarkan fondasi tanah tempatku berpijak. Suara itu tidak hanya memecahkan keheningan sore, tapi seolah merobek kenyataan. Kaca-kaca bus yang jernih hancur menjadi ribuan kristal tajam yang berhamburan ke udara, terbang seperti hujan meteor yang menyakitkan. Debu jalanan naik menyelimuti pandangan, bercampur dengan bau karet terbakar dan aroma solar yang menyengat tajam. Dalam sekejap, kegagahan bus itu sirna sepenuhnya. Kondisi kendaraannya sangat mengenaskan. Bagian depannya hancur lebur, ringsek tak berbentuk lagi, seolah-olah ditekan oleh kekuatan raksasa yang tidak mengenal belas kasihan. Kerusakan itu merambat hingga ke kabin pengemudi, tempat di mana seorang manusia sedang berjuang. Warga mulai berdatangan dengan wajah pucat. Suara teriakan histeris mulai menggantikan suara mesin yang mati. Aku melihat dari celah-celah kerumunan, petugas medis dan polisi berlarian dengan langkah tergesa-gesa. Namun, ada satu titik pusat yang membuat semua orang tertunduk lesu dengan mata berkaca-kaca. Di sana, di balik kemudi yang sudah terjepit besi-besi tua, sang sopir bus menghembuskan nafas terakhirnya. Ia adalah kapten yang mencoba menjaga penumpangnya hingga detik terakhir, namun garis takdir berkata lain. Tidak ada lagi sapaan ramah untuk para penumpang di terminal, tidak ada lagi tawa saat beristirahat di rumah makan. Ia gugur di medan tugasnya, di atas aspal yang selama ini menjadi sahabat setia. Kematian sopir itu membawa keheningan yang menyesakkan, sebuah kabar duka yang akan segera terbang menuju rumah keluarganya, menghancurkan hati mereka yang sedang menanti kepulangannya. Tapi, duka sore itu belum tuntas bercerita. Dari dalam kabin bus yang sudah berantakan, aku melihat 4 orang penumpang dipapah keluar oleh warga dan petugas. Mereka adalah orang-orang yang beberapa saat lalu mungkin sedang tertidur lelap, bermimpi tentang tujuan perjalanan mereka, atau mungkin sedang asyik menatap layar ponsel mereka. Kini, wajah mereka hanya menyisakan ketakutan yang murni. Darah mengalir dari luka-luka akibat benturan keras yang tak terelakkan. Ada yang memegangi kaki dengan rintihan kecil, ada yang hanya bisa menatap kosong ke arah rongsokan bus, seolah tak percaya mereka baru saja lolos dari maut. Mereka memang selamat secara fisik, namun trauma itu akan tertanam di dasar jiwa mereka. Setiap kali mereka mendengar suara rem mendadak di masa depan,
ingatan tentang dentuman di Kebumen ini pasti akan muncul kembali. Aku ingin sekali menjadi sandaran yang empuk bagi mereka, memberikan sedikit kenyamanan dari kayu-kayuku, namun aku hanyalah benda mati yang hanya bisa menonton. Malam semakin larut dan tempat ini menjadi terang benderang oleh lampu sorot dari kamera-kamera berita. Video laporan langsung disiarkan, memantau setiap jengkal proses evakuasi. Seluruh penjuru negeri kini tahu apa yang terjadi di depanku, namun mereka hanya melihat angka, lokasi, dan rongsokan. Mereka tidak merasakan bagaimana udara di sini mendadak menjadi sangat berat. Alat berat mulai bekerja, menarik rongsokan besi yang saling mengunci. Suara gesekan besi dengan aspal terdengar seperti tangisan yang panjang. Perlahan tapi pasti, jalanan mulai dibersihkan. Sisa-sisa kaca disapu bersih dan tumpahan oli ditutupi dengan pasir agar tak memakan korban lagi. Kini, aku kembali sendiri dalam gelap malam yang dingin. Lokasi kejadian sudah mulai sepi, namun sisa-sisa duka masih terasa bergelantungan di dahan-dahan pohon di sekitarku. Aku akan tetap di sini, menjadi saksi bagi mereka yang tak pernah sampai ke tujuan, bagi mereka yang membawa luka pulang ke rumah, dan bagi maut yang selalu mengintai di sela-sela kelalaian manusia. Jika suatu hari nanti kau melintasi jalan raya Kebumen ini dan melihatku di tepi jalan, duduklah sejenak. Rasakan getaran aspalnya dan tariklah nafas dalam-dalam. Ingatlah bahwa setiap perjalanan adalah sebuah titipan yang harus dijaga. Janganlah terburu-buru oleh ambisi, karena di ujung jalan sana, ada orang-orang tersayang yang lebih mendambakan kehadiranmu daripada sekedar kecepatanmu sampai di tujuan.